Saya dirian bukan siapa-siapa, saya tidak mampu sendal jepit. Ternyata saya mampu menggaji orang. Saya mampu memelihara orang. Saya mampu memberi kehidupan kepada orang di sekitar saya. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita sedang ada di Surabaya, tepatnya di rumah Ko Alwin, owner dari SYB Cosmetic. Sehat, Go? Sehat. Ya, kita datang ke Surabaya ini karena satu faktor bahwa beliau ini adalah teman dari teman kita. Kalau orang Malang pasti banyak kenal Mas Susron, Mas Susron. Dan kemarin itu ada momen menarik ketika Ko Alwin hole in one gitu. Siap. Itu kan ini membuat kita penasaran karena apa? Karena orang berpuluh tahun golf kan belum tentu juga bisa beruntung gitu ya, ya dapat keberuntungan hole in one. Nah, kita ingin mengulik seperti apa sih keberuntungan Ko Alwin ini, baik di dunia golf dan juga di dunia bisnis, kira-kira gitu. Ya, jadi ya gimana kemarin hole in one itu perasaannya itu? Senang banget. Ya, senang banget, seperti kayak ya durian runtuh ya, walaupun tidak dapat hadiah karena bukan pada saat event turnamen, tapi ya sangat berbahagia, melebihi dari harta juga. Misalnya di situ pun saya dikasihin sebuah mobil, pasti saya tidak peduli dengan mobilnya. Pasti lebih penting hole in one-nya. Itu seberapa prestisi bagi pegolf hole in one itu? Kemarin kayaknya langsung banyak ramai itu di teman-teman akan teman-teman tanggapannya itu seberapa penting sih hole in one itu? Itu prestisi banget ya hole in one itu, karena kalau teman-teman bercerita, mereka, karena kebetulan saya baru golf 2 tahun 2 bulan saat hole in one itu. Nah, kalau teman-teman bercerita, mereka ada yang 20 tahun, 25 tahun pun belum bisa. Mau sampai patah tulangnya, bahasanya kadang aneh-aneh, konyol-konyol gitu. Gak bisa. Mau dicoba beribu kali pun di lubang yang sama, dicobain juga belum tentu bisa. Jadi itu memang adalah, kalau saya bilang, rezeki ya, hoki gitu. Dan waktu itu Ko Alwin kenapa ada momen apa sebelumnya sampai hole in one itu? Mungkin ada firasat atau apa gitu, atau sudah habis ngasih orang uang di jalan atau gimana, Go? Gini Mas, itu agak lucu juga. Ini kalau kita mau bilang konyol-konyolan aja ya, tafsir mimpi. Sebelumnya saya itu mimpi, dan yang menerjemahkan mimpi saya istri saya. Dia bilang mimpimu itu kamu akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan. Mimpi itu tetapi sekitar 4 hari sebelumnya. Nah, Mimpi apa itu waktu itu, Go? Bisa di-share enggak? Saya lupa persisnya, tapi karena saya gampang lupaan. Tapi saya bangun tidur, saya langsung ceritain istri saya, dan dia sebutkan, dia cari, mungkin dia juga orangnya suka gitu-gituan, lucu-lucuan. Kita bukan mau mempercayai, cuma hanya lucu-lucuan. Wah, kamu bakalan dapat sesuatu yang baru. Apa ya? Ini enggak mungkin. Ini punya. Apa ya? Gitu. Hole in one berarti sesuatu yang baru banget, yang tidak pernah. Dan itu bukan kebanggaan yang tidak tampak gitu ya. Iya. Plus di pagi hari itu, memang saya ada niatan untuk membagi kosmetik ke teman-teman caddy mereka. Ayo bagiin kosmetiknya dong, pingin dong gitu. Nah, kok delala hari itu saya bagi ke teman-teman di Araya, ke seluruh caddy, ke staff juga. Jam 9.30 itu hole in one. Oke, Go. Ngomong-ngomong, kenapa suka olahraga ini, Go? Dan kaitannya dengan bisnis ada nggak, dengan pengembangan bisnis Go gitu? Sebenarnya kalau kita mau bicara lebih luas, segala sesuatu ada hubungannya. Bisa kita berteman dengan teman siapapun, selalu ada sesuatu yang bisa kita
manfaatkan, ada sesuatu yang bisa kita lakukan bersama. Gitu. Kalau khususnya di golf ini tidak punya tujuan demikian, cuma memang saat itu pandemi, bingung olahraga apa yang boleh golf, karena basket saat itu tidak bisa, karena kan dia bersentuhan, berdempet-dempetan, dilarang oleh pemerintah saat pandemi. Nah, apa yang boleh saat itu golf, karena dia di lapangan terbuka, itu pun sendiri dan jauh-jauhan. Ya udahlah, coba belajar golf. Dan dari sini banyak ketemu teman baru ya, Banyak teman baru gitu. Ya, mitra bisnis mungkin belum ada ya, belum ada. Tapi teman bisnis banyak. Teman bisnis berkenalan, bisnisnya macam-macam. Oke, siap. Oke, kita sekarang beralih ke dunia bisnis. Ini kan konsen Koko yang dan cukup sukses ya, meskipun baru umur 39 tahun. Mas, ini kan Mas Alwin, aku Alwin kan memulai bisnis dari nol. Bahkan sebelum mempunyai SYB Kosmetik ini, dulu seorang pekerja ya, jadi bukan dari keturunan orang kaya. Siap. Itu bisa diceritakanku soal perjalanan bisnis ini sampai di titik sekarang ini. Nggak apa-apa, panjang ini. Ya. Pendekin aja. Pendekin ya. Siap. Iya, 2012 saya tuh lepas kerja ikut orang sih, karena ada suatu kondisi istri saya kena kista. Pada saat itu posisi ada baby, ada anak saya yang pertama. Otomatis dia harus bed rest total karena kistanya itu sudah dibuang, dioperasi, dibelah, dan ternyata bayinya selamat. Istri harus bed rest total. Saya harus menjaga dia. Dengan berat hati, saya pamit dari perusahaan saya. Dan saya lanjutin pekerjaan yang ada saat itu. Dia punya salon. Jadi saya mengelola salon dia malah. Saya mengelola salon dia sambil saya berbisnis dagang kosmetik dan dagang barang-barang lainnya. Barang impor macam-macam waktu itu. Nah, waktu itu karyawan di bidang apa, Gus? Dulu saya di tahu ya Parit Padang Global, Soho. Iya. Ya. Soho Group, Parit Padang Global itu distributornya. Saya jualan pada saat itu ada, kalau kosmetik ada Latuli, ada Extra Derm gitu. Ya, jadi memulai dari karyawan lalu mulai berdagang itu tahun 2012 itu ya. Mulai jual beli itu. Iya. Dan memulai SYB Kosmetik ini SYB sendiri 2017, kalau nggak salah persisnya itu di bulan-bulan Agustus. Kita memproduksi barang sendiri, merek sendiri, untuk kita pasarkan. Selama ini menjual barang orang, gitu. Nah, kenapa memilih industri kosmetik ini? Apa karena banyak orang tiba-tiba meledak kaya dari kosmetik atau karena hal lain kok? Zaman dulu belum demikian. Sekarang aja itu terlihat bisnis kosmetik, orangnya kaya raya, mungkin ada yang flexing. Itu sekarang. Zaman dulu masih belum begitu. Zaman saya 2017 maksudnya ya. Waktu saya memulai bisnis itu belum seperti demikian. Kenapa memilih industri ini gitu? Jodoh kali ya. Karena saya juga mencoba bisnis-bisnis yang lain, tetapi mungkin saat itu pertemanannya, circle-nya, atau orang-orang yang berada di lingkungan kosmetik itu terasa lebih bisa untuk berkelanjutan. Kalau di bisnis lain, kayaknya agak kesulitan. Kayaknya agak begini, agak begitu. Jadi yang terlihat jalannya lebih mulus itu di kosmetik. Dan ditekuni akhirnya. Dan sekarang alhamdulillah udah berkembang luar biasa ya SYB Kosmetik ini. Gitu. Kalau dari sisi keunggulannya apa? Ini kita promosi sedikit lah. Kenapa SYB Kosmetik? Kira-kira gimana lu? Kalau dari produknya sendiri, kita itu dari ujung kaki sampai ujung rambut ada, harga relatif murah, unik-unik. Itu SYB. Dan sekarang harga relatif murah itu bukan murahan, karena memang kita salah satu begini. Saya waktu itu ada empati. Waktu itu pandemi, pabrik jadi pandemi 2020. Iya. Kita ingin berkontribusi buat
negara. Waktu itu negara pasti lagi down, perekonomian lagi jatuh. Oke, kita produksi barang-barang yang murah, tapi bukan murahan, supaya lapisan masyarakat terbawah pun bisa menikmati kosmetik yang bagus, tetapi mereka mampu beli. Gitu. Nah, waktu itu menarik ini. Jadi ketika pabrik jadi lalu pandemi, nah itu kan kalau banyak bisnis kan mengalami turbulensi ya, tantangan-tantangan waktu itu gimana SWB Kosmetik untuk bisa bertahan ketika pandemi itu? Sama. Jadi kami pun mengalami hal yang sama. Pada saat itu kami sudah berencana untuk cutting karyawan atau menggaji karyawan separuh karena keadaan demikian. Tapi pada akhirnya saya sedikit kalau saya bilang itu saya tidak kuat melihat mereka tidak tega. Akhirnya saya tidak potong gajinya. Juga tidak ada satupun karyawan yang saya cutting saat itu. Sepertinya teman-teman, mungkin kalau ada yang teman-teman dengar ini juga, pasti mereka tahu itu, kondisi saat itu. Ada yang sangat bersyukur, maksudnya syukur Pak, kami itu senang banget walaupun dengan kondisi yang sangat lagi terpuruk, kami tidak dikeluarin. Tentu bisa bertahan apa waktu itu yang dilakukan ya? Dia bisa bertahan, ya karena ada niat baik aja sih. Ya uangnya ya habis-habisan ya enggak apa-apa sudah, pokoknya berharap bakalan ada perbaikan. Ini cuma sementara, badai pasti berlalu. Dan mulai normal itu ketika tahun berapa itu? Mulai mungkin tidak lama dari waktu kita melakukan itu, ternyata ada ada perkembangan ekonomi, tetapi dia beralih. Dulunya dia offline, kemudian banyak karena pandemi ya, keterbatasan orang berjumpa, akhirnya banyak lari ke online. Yang notabene kita sudah memulai dari online. Kita akhirnya kena imbasnya juga dari ada pergeseran tadi. Omset kita juga jadi ada ledakan-ledakan yang lumayan lah untuk akhirnya kita bisa mengganti kerugian yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini kan setiap bisnis kan pasti ada naik turunnya ya. Mungkin bisa diceritakan naik turunnya SWB Kosmetik ini, Anda persepsi baru-baru ini ya, bahwa bisnis kosmetik itu cepat kaya, cepat berhasil, padahal banyak juga yang gulung tikar gitu ya. Ada bisa diceritakan tuh. Mungkin kalau yang gulung tikarnya orang tidak kelihatan ya. Selalu orang lihatnya itu yang sukses-suksesnya. Tapi saya memang sedikit aneh juga sih kalau lihat fenomena zaman sekarang, orang yang suksesnya sangat cepat, meledak dengan mungkin dia melakukan flexing, tapi mungkin real juga. Itu omset dia benar-benar. Tapi mungkin ada juga yang tidak. Ada bumbunya ya. Iya, di sana ada drama yang ya luar biasa sih kalau saya lihat perkembangan zaman sekarang. Kita patut mengapresiasi kalau itu memang benar. Tapi kasihan juga sih kalau saya lihat ada teman-teman akibatnya dari demikian, teman-teman jadi pada pingin bikin kosmetik juga. Berlomba-lomba dari bisnis lain, mereka mau hijrah ke kosmetik atau mencoba peruntukan di kosmetik. Bagi saya itu agak danger sih. Bukan saya tidak mau, karena saya juga posisi punya pabrik, teman-teman ada yang mau bikin di saya, siapa yang tidak mau omset? Ya, pasti mau kan? Cuma saya harus kasih tahu bahwa demikian itu tidak benar-benar real. Takutnya mereka kecemplung di lubang yang siap. Apa itu naik turunnya ini belum dijawab itu gimana naik turunnya dinamika usaha bisnis ya. Pasti ada naik turunnya. Kita pernah juga di TikTok barang kami pernah ada yang viral yang sampai nomor 1 penjualan terlaris di kategori, ada kategori apa gitu. Kita beberapa produk pernah itu kayak apa contohnya produknya? Produk peeling gel kami pernah rating 1. Produk Formen itu untuk laki ya, yang ada serumnya, ada sabun wajahnya, ada krimnya, gel. Itu juga pernah ranking 1 di TikTok di kategori Formennya. Terus ada lagi produk untuk body, perawatan body, Miss Motor namanya. Itu juga pernah. Itu yang baik-baiknya. Yang baik-baiknya ya. Sedangkan
Ya di belakang itu pasti juga banyak yang Banyak dramanya juga. Gimana itu drama? banyak hal-hal yang aduh kalau diceritain itu sangat sangat butuh kekuatan ekstra memang saat itu. Pada saat kita harus survive di kondisi banyak masalah yang terjadi secara bersamaan. Tidak mudah. Bahkan orang-orang saya pun kena impact-nya. Mobil tiba-tiba tabrakan beruntun, mobil kerja beberapa biji, ya mobil kanvas, mobil pick-up-nya. Kemudian ada orang pegawai saya yang lumayan tinggi posisinya, retina dia lepas. Kemudian ada GM saya juga yang tabrakan, dia sampai hancur mobilnya tuh. Mobilnya hancur karena dia ngantuk, pulang dari sini kita meeting jam 3 subuh. Kayak kemarin. Kita kan biasanya bekerja kadang lupa waktu kan. Bukan saya paksain dia, memang orangnya juga demikian. Dia rasa memiliki keperusahaan sangat besar. Dia kalau ngobrol itu bisa tidak berhenti dengan saya. Ya kayak kemarin ini kan persis saya juga setengah 3 subuh ya. Nah, kemarin itu dia setengah 4 subuh pulang, tabrakan dia pernah. Itu mobilnya hancur. Itu bulan 3 terjadinya. Ya itu ya, terus gimana tuh? Ya itu sangat, waduh. Pada saat itu karyawan saya yang lama juga banyak melakukan manipulatif terhadap perusahaan. Tapi semua itu terlepas dari kesalahan saya juga yang terlalu mempercayai orang sih. Jadi ujung-ujungnya ya resiko yang terjadi semua kesalahan saya juga. Itu terjadi kerugian yang luar biasa. Kita harus mengganti distributor-distributor yang ternyata tidak punya MOU, tetapi dibikin distributor tersebut. Kita harus mengganti karyawan yang ternyata kerjanya itu kalau mau dikata bikin perusahaan dalam perusahaan. Kita menerima retur dari teman-teman distributor yang kehilangan kepercayaan kepada kami karena pada saat itu karyawannya demikian. Untuk membuat mereka percaya tidak gampang. Ya, otomatis kita harus membangun lagi kepercayaan bahwa sebenarnya kami baik-baik saja. Cuma kami lagi di dalam masa harus mengganti karyawan kami. Itu parah sih. Waktu itu informasinya liar banget. Kami mau tutup, kami mau bangkrut. Wah, kadang-kadang agak unik juga sih waktu itu saya bilang mereka yang keliru. Mereka bilang kita mau bangkrut di saat kami lagi beli sebuah tanah dan kami bangun untuk kantor yang besar kalau bagi saya. Nanti bakal jadi. Nah, Oktober mungkin sudah pada mulai berpindah di bulan Oktober ini. Tidak di kantor yang baru. Itu selama ini kita kontrak kalau di Surabaya, kantor-kantor kami kontrak, di sana kita sudah ketemu sendiri. Jadi kalau kita memaknai turbulensi di dalam bisnis itu atau gelombang itu gimana tuh? Ada tetap kuat gitu. Kan banyak orang yang ingin menjadi pengusaha tapi mungkin karena efek ya banyak orang flexing gitu kan dengan cara berusaha. Itu jadi orang yang ingin kaya sehingga banyak orang yang ingin meniru. Padahal semuanya tidak sudah ya tidak semua harus kuliah. Iya, karena kita sudah kalau saya harus kuat sih. Tidak ada pilihan lain, harus itu. Badai itu terjadi di apa saja, bukan cuma di orang bisnis. Mungkin dia seorang pendeta, mungkin dia seorang kiai. Badai itu selalu ada. Caranya ya harus kuat. Karena badai itu kan pasti berlalu. Tidak mungkin selamanya badai kiri. Tinggal kita harus kuat melewatin masa-masa tersebut. Ada seperti apa tuh yang dilakukan itu? Kalau mau bilang kita seorang ini ya memang harus doa. Harus doa. Tetapi kita terus berbuat. Jadi nonsen kalau orang bilang kamu bisa sukses karena untung doa, nonsen. Pasti 99% yang kerja keras. 1% mungkin dialahkan. Nah, kalau itu merasa menjadi orang yang beruntung atau ada keberuntungan, ada emik kaitannya dengan non ibadah tadi
dengan dia itu kan di jauh deras kalau sudah membuktikan sebelumnya dalam kehidupan sendiri hidup bahas belum yang suka saya bahkan dia dengan pertanyaan karena semalam saya kita Pasifik semalam saya dengan tim kita meeting di tempat ini kita ngobrol sampai jam 9 sampai setengah 3 mereka pulang itu membahas masalah yang sama yang sebenarnya saya ini juga membangun bisnis saya itu selama ini ada orang-orang yang luar biasa di samping saya tidak perlu saya kemarin barusan bahas artinya kenapa saya bisa mendapatkan orang-orang yang hebat di sekitar saya mungkin ada keberuntungan tadi tapi tidak bisa kita lepaskan ya bahwa keberuntungan itu dikasih oleh Tuhan bukan dengan sekonyong-konyong yang beruntung gitu doang pasti saya tahu itu hadiah dari yang pernah datang yang mungkin hanya dari ya atau lepas dari hukum yang mungkin apa yang sudah kita tabur kemudian bakalan kita tuang dan itu kadang mungkin apa misalnya dikaruniai orang yang hebat waktu itu bukan desain ya yang itu menganggap itu ada faktor beruntung tapi kita tidak bisa lepas bahwa keberuntungan itu dikasih oleh Tuhan maksudnya ini jangan sampai kita kesayang takutnya orang jadi disombong aku mampu dapat Tuhan ya nggak bisa saya dikasih istri yang hebat, dikasih istri yang cakap, dia bisa membantu saya luar biasa di dalam pekerjaan. By design, mungkin oleh bukan by design baik itu ya. Sekejap kita bisa jadi sampah, buat. Maksud berapa kita? Setelah bagi rumah ini sekejap kita bisa jadi sampah. Jadi sampah di maksudnya dengan mudahnya gitu ya mudahnya apa yang kita mau sembunyikan sebagai manusia saya keluar naik sepeda motor ketabrak orang di losor tangga keinjak mobil apa yang saya mau sembunyikan tidak bisa kita manusia berzolim jadi ini ya ini mungkin apa agak ke flashback ke belakang ini kalau kita sebagai background dan ini ya dari pekerja dan perantau gitu ya spirit perantauan dari family gitu nah itu berarti kalau gue dan Islam itu karena ada family untuk kesemangat data lagi itu oleh data semuanya dari banyak itu mungkin di agama apapun juga ada ya prinsip-prinsip seperti itu gitu kalau prinsip di saya, di agama saya itu kalau kamu mau kamu kerja kasarnya gini kalau kamu tidak kerja tidak usah kamu makan mati mungkin gitu ya artinya memang dimanapun kita merantau tidak merantau ya kita harus bekerja kenapa saya merantau karena mungkin saat itu saya melihat kalau saya di Palu itu kata saya kelahiran kan saya susah berkembang karena keterbatasan lingkungan, keterbatasan ekonomi. Saya harus berangkat. Pada saat itu saya masih ingat, bapak saya meraih saya. Saya tuh ingin banget melihat teman-teman saat itu SMA punya motor Titan. Saya nggak punya. Saya kalau ke sekolah itu saya naik bemo. Di Palu tuh ngomongnya taksi. Bayarnya 150 terus naik sekitar ke 250. Rupiah saat itu sekali dari ikut ke sekolah saya tidak punya motor teman-teman naik Tiger 2000 berguna kali buat terbakar saya pengen banget orang tua saya merahin saya seperti tidak berangkat ke Jawa supaya tetap lalu saya dikasih motor itu tapi saya tidak mau padahal saya pengen banget tuh ya pikiran saya harus jadi orang saya harus jadi sesuatu dengan pikiran mungkin orang tua saya juga bisa banget. Dan saat ini Doko sudah merasa sudah menjadi sesuatu masih ingin puas atau masih bisa terus lagi kalau kita bicara push berarti kita berbicara tentang gairah untuk mencapai sesuatu pasti ada
Pasti ada. Di samping itu pula kita tetap harus bisa bersyukur atas apa nikmat yang sudah dikasih saat ini. Takutnya kalau kita terlalu fokus kepada yang mau pada itu aja, kita lupa dengan nikmat yang sudah Tuhan beri. Kita lupa sehari-hari waktu kita bisa bernafas, kita ketemu istri, kita ketemu anak, kita bisa lihat sesuatu yang hijau-hijau di lapangan golf sana, itu sudah sangat bersyukur. Jadi gairah tetap ada, tapi jangan pernah lupa dengan syukur. Apapun kondisinya, di dalam keterpurukan pun tidak boleh kita tidak bersyukur memang sih. Itu kunci dan salah satu sih. Nah, itu berbicara ke tadi ya mimpi ya, visi dan juga keterburukan tadi itu. Kalau visinya kosmetik ya apa? Mimpi besarnya dalam waktu yang panjang itu apa kan? Enggak nilai gitu. Jadi berbicara mimpi sebagai SYD-nya doang atau sebagai saya personal setelah ke bisnis SYD? Ya mungkin dua-duanya secara dua jadi satu. Ya. Jadi begini, sekitar tahun 2000 sepertinya pada saat masa-masa pandemi itu membuat orang banyak berkaca di, termasuk saya kalau nggak salah saat itu saya diberitakan sama teman saya tentang sesuatu mujizat. Dia tanyakan kepada saya, "Wih, kira-kira zaman sekarang itu ada mujizat apa enggak?" Saya jawab saat itu, sulit saya melihat mujizat. Sulit. Dia tanyakan satu hal kepada saya, "Emang ini kita bicara agama saya lihat pada saat Yesus pernah memberi makan oleh orang 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, dia ceritakan ke saya tentang itu. Ini nanti nyambung dengan bisnis saya tadi, gitu. Bisnis saya. Emang kenapa? Itu kan tidak mungkin terjadi di zaman sekarang. 5 roti dengan 2 ikan bisa memberi makan orang 5.000. Wah, ya tidak mungkin terjadi. Tapi dia memberikan sebuah panggilan. Win, kami yang di lubang lebih ucapa. Kamu loh, sendal jepit kompor memakai berkenaan ya, tidak bisa beli sendal jepit mas. Kamu tidak bisa ceritanya tahu nggak? Buat dia. Waktu saya ngobrol dengan dia itu sekitar tahun 2020. Kalau masalah second puas sudah ada feeling, sudah ada lebih. Makanya itu menjadi visi misi saya karena dari pemikiran tersebut dalam jiwa di saya waktu itu dia ngomong, "Kamu dulu siapa? Kamu dulu tidak punya sendal jepit, kamu pakai sendal jepit koko." Kita ketawa. "Kamu ingat dulu waktu kita jahit celana bareng-bareng, kamu hanya bisa beli kainnya, nanti tidak bisa jahit karena ketawa kita." Benar juga teman. Dia ingatin saya. Kisah-kisah itu terus kita ketawa-tawa dengan ya. Beneran terjadi. Beneran terjadi itu. Terus sekarang nih karyawan berapa? Kalau nggak salah saat itu saya ada 30 orang. Kalau misalnya saya ngomong ke dia 30 kok. Oke. Satu kali makan anggap 10.000. Satu hari lah sudah 10.000. 3 kali makan anggap sudah 10.000 sekali makan. 30 karyawan. Karyawan sudah berapa tahun? Anggap 3 tahun dan setiap bulan kamu kasih berapa? Kali tidak 30 karyawan. Kamu dulu siapa? Saya Mas. Saya berkata, saya ingin minta siapa-siapa, saya tidak mampu di sendal jepit, karena itu saya mampu menggaji orang, saya mampu memelihara orang, saya mampu memberi kehidupan kepada orang di sekitar saya yang saat itu mungkin cuma 30 orang tadi. Itu budget buat saya. Artinya saya ke depan mempunyai visi misi yang lain. Tidak menulis semua itu bisnis pas. Saya ini berkembang dan ini bisa menghidupi orang sekitar saya. Siapa tahu karyawan saya jadi 400,
1000 berarti saya berkemampuan untuk menghidupi orang demikian banyak. Ya memang pasti itu adalah sebuah mujizat yang Tuhan kasih. Bahkan ratusan ribu kayak setelah kalau dua yang juga Tidak pernah kepikiran sih, tidak pernah kepikiran. Tapi kalau Tuhan kasih, kita tidak bisa menolak. Kalau waktunya tiba, kita tidak bisa menolak. jadi kata yang mujizat di dunia saya bahwa demi boleh senang ketika Tak bisa, banyak kisah yang lain. Bukan cuma semua jepit, banyak kisah yang lain. Kalau ngomong jangan bakal ceritanya. Waduh, itu memang diceritain kadang-kadang saya mau berada mata sih. Oke, jadi ini apa? Berarti visinya itu tidak ada batasnya ya. Jadi visinya itu kebaikan ya. Bagaimana kebaikan itu bisa melipat ganda semua sesuatunya. Dengan bisnis SYB, dengan bisnis kita yang lain, atau teori, kita mau menghidupi orang-orang di sekitar kita. Use dan teori itu. Kalau titik tanda mas itu dalam mimpi ya. Ada nggak di dalam bisnis ini Saat kejadian, titik tanda di dalam bisnis. Apa itu? Itu kejadian beruntung. Dan saya terjadi permasalahan yang beruntung di dalam waktu yang hanya 2 bulan. Saya kejadian beruntung yang berbahaya sekali. Yang tadi saya sudah ceritakan di awal, tiba-tiba kejadian. Saya harus melakukan perombakan tim. Bisa saya melakukan perombakan tim, orang pikir saya bangkrut. Kehilangan kepercayaan dari distributor kepada kami. Returan terjadi. Penyalahgunaan terjadi. Kita harus kejar-kejaran dengan distributor yang mau kabur, membawa uang pastinya kami, membawa barang kami, kejar-kejaran. Karyawan pada dibilang, kita mau, saya polisikan. Kalau saya polisikan, saya bisa membuktikan bahwa kepada masyarakat bahwa kami tidak masalah. Cuma kamu lagi berhadapan dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi karena saya sudah siap, biar mereka kerja lagi, biar mereka bisa mencari uang lagi. Tapi akibatnya mereka lihat, berita yang dibikin lihat mana? Oke, apa masih yang formula yang diterapkan yang mungkin agak rahasia itu pun ada sebenarnya kan tahu formula menjadi pengusaha sukses itu ada mas membuat rumus sendiri gitu mungkin apa ya anda bisa sukses Tahu sukses hasil menimbulkan hal yang dikerjakan bertahun-tahun, hal yang dikerjakan misalnya berpuluh-tahun, kemudian kita mau mengemas di dalam suatu kata yang sangat sederhana itu sembilan. Kadang orang ngomongnya enak ya, pokoknya jujur aja, emang cukup. Kerja keras, emang cukup. Kerja pintar, emang cukup. Tidak, mas. Tidak cukup semua itu. jadi ada akumulasi dari banyak hal banyak kesentrian deh Harus konsisten. Emang kalau semua terjadi secara bersamaan dan jujur, tidak bisa hanya sekarang jujur, besok jujur lagi, besok mau jujur terus. Rajin sekarang rajin, besok tidak rajin lagi, besok tidak rajin lagi. Rajinnya harus rajin terus. Kerja keras sama, integritas harus sama. Tidak boleh sekarang berintegritas, besok berubah. siap ini mungkin pertanyaan terakhir mas ini kan bagus bisa dibilang sukses lah ya di pinggir buku ada bagus tadi yang biasa akan itu kan saya banyak ada berita itu bahwa kegiatan sukses orang di mengarah ke belakang hari-harinya kayak kan banyak di berita kayak Steve Jobs pagi harinya seperti apa Bill Gates pagi harinya seperti apa Kuan Yin gimana sehari-hari itu bisa digambarkan dengan sekilas gitu ya hari ketika bangun itu ngapain lalu ngapain capek malam itu gimana? Saya termasuk orang yang random, bukan orang yang sedisiplin mereka, sedisiplin spiritual. Saya bukan orang yang demikian. Tapi mungkin saya bisa juga tidak mengukur waktu. Ya boleh dikata ya kayak kemarin
Sampai jam 3 subuh saya mau meeting tentang pekerjaan. Kan kalau di level kita pasti banyak meeting dah. Kalau di level karyawan yang menengah ke bawah banyak bekerja berikan tangannya. Kalau di level kami berarti kan banyak memikirkan thinking. Bagaimana perusahaan ini mau dibawa, bagaimana nanti kiat-kiatnya pada saat terjun ke lapangan, itu kan semua di dalam strategi. Saya rendok di balancing ini. Saya bisa bekerja tidak mengenal waktu, bisa juga kadang-kadang tidak tidur, bisa juga tidurnya agak lama. Itu karena mungkin aklimasi saya kecapean. Kayak tadi saya bangun kan makin ke 10. Saya mandi jam 11 kira WA-nya, Mas, ternyata sudah mau menuju ke sini. Apa yang mesti dilakukan? Apa Bu? Supaya ada itu. Saya suka baca buku, saya suka baca berita, saya suka nonton YouTube, saya suka melihat Deddy Ferguson, saya suka melihat Otman Paris dengan segala kekonyolan dia. Bayangin, ya kan, video sukses. Di situ sudah iri juga banget. Wow, dia punya istri tapi dia punya banyak seringnya sama begitu kan keren banget. Wow, sama yang tak mau kayak dia kalau dibolehkan sama istri. Ayo Mas, mau nggak? Ya, jadi habis. Saya banyak belajar. Harus tidak boleh membisik. Jelas ini kalau dibisik terus sampai full kan tumpah. Kalau kita merasa kita full, kita tidak mau menerima berita lain. Nah, ada pepatah yang mengatakan kosongkan gelasmu supaya kalau kamu diisi, kamu bisa menerima terus semua ilmu itu. Oke, terakhir dan mungkin closing statement apa bagi orang yang memulai karir gitu dan orang yang mulai baik menjadi profesional, menjadi pengusaha, ya apapun pesannya juga closing statement. Di era sekarang memang harus cerdas lah, memang harus cerdas memanfaatkan momentum. Sekarang lagi apa, lagi bagaimana harus bisa mengikuti perkembangan zaman sih. Itu. Ya harus kerja keras, tidak ada kata lain sih. Mungkin kalau saya di medsos saya terkesan saya banyak santai, karena memang saya tidak menunjukkan, memang saya juga tidak menunjukkan saya seperti apa di belakang. Biarlah kita jadi bebek yang kelihatan tenang di permukaan air, tetapi di bawah itu kakinya gini-gini kan, si bebek itu di permukaan air kelihatan tenang, santai. Oke, terima kasih Bu. Kita banyak belajar sama ini di Surabaya di Bumi Pahlawan, bukan kita belajar Bu ini bisa menjadi lokal yang seperti memberi banyak mukjizat seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Saya banyak belajar, semoga teman-teman juga banyak belajar yang nonton ini dan semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa sukses dan bermanfaat. Itu saja dari saya. Selamat siang, salam sukses.